Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mari kita belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila. Materi yang pertama yaitu kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK. Bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan yang sangat panjang. Belanda menguasai Indonesia kurang lebih selama 350 tahun dan berpindah tangan pada kekuasaan Jepang selama 3,5 tahun. Bagaimana latar belakangnya hingga harus berpindah tangan dari penjajahan kolonial Belanda kepada kekuasaan Jepang? Untuk menjawabnya, tentu kita harus kembali mengingat sejarahnya. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan armada Amerika Serikat di kota Pearl Harbor, Pulau Hawaii. Penyerangan tersebut mengakibatkan pecah perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya karena Jepang ingin merebut semua negara di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk wilayah Indonesia. Pada saat itu, Indonesia dikuasai Belanda yang masih bernama Hindia Belanda. Setelah melakukan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, selanjutnya Jepang menyerbu kawasan Asia Tenggara termasuk wilayah Indonesia yang tidak terbendung oleh tentara Belanda dan sekutu. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Tentara Hindia Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Sejak saat itulah masa pendudukan Jepang di wilayah Indonesia dimulai. Semula rakyat Indonesia menyambut gembira atas kedatangan Jepang yang akan membebaskan kita dari penjajahan Belanda. Jepang selalu mengaku sebagai saudara tua yang sama-sama bangsa Asia dan menamakan dirinya Nippon dengan mendirikan Gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Akan tetapi, setelah menduduki tanah air kita, tentara Jepang melakukan tindakan-tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, bahkan dianggap lebih kejam dibandingkan masa penjajahan Belanda. Sementara itu, pihak Amerika Serikat dan sekutunya yang dahulu kalah perang menghadapi Jepang mulai melancarkan aksi balasannya hingga Jepang mulai menderita kekalahan. Tanggal 7 September 1944, Jepang mulai berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, yang bunyinya Hindia Timur akan dimerdekakan di kemudian hari. Yang dimaksud Hindia Timur adalah Indonesia. Makna di kemudian hari tentu tidak jelas kapan waktunya. Bahkan langkah-langkah menuju kemerdekaan pun tidak tampak. Serangan demi serangan tentara Amerika Serikat dan sekutunya terus dilakukan sehingga Jepang meminta bantuan rakyat Indonesia dalam menghadapi serangan Amerika Serikat tersebut. Jepang memberikan janjinya yang kedua akan memerdekakan Indonesia. Sebagai buktinya, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat BPUPK atau Dokuritsu Zunbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Badan ini dibentuk oleh pemerintah militer Angkatan Darat ke-16 Jepang yang hanya memiliki wewenang untuk Jawa dan Madura saja, bukan untuk seluruh Indonesia. Sedangkan wilayah Sumatera yang dipimpin oleh pemerintahan militer Angkatan Darat ke-25 Jepang baru diizinkan mendirikan BPUPK pada tanggal 25 Juli 1945. Badan penyelidik ini dilantik pada tanggal 29 April 1945 untuk menyelidiki usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Anggota BPUPK semula berjumlah 62 orang Indonesia terdiri atas 60 orang anggota, 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua.
Sebanyak 8 orang Jepang, yaitu 1 orang wakil ketua, serta 7 orang anggota lebih berperan sebagai pengamat dan tidak aktif dalam sidang-sidang yang diadakan. Jumlah anggota bertambah menjadi 76 orang pada saat sidang PPUPK kedua dalam perumusan Undang-Undang Dasar. Dr. Rajiman Widyodiningrat diangkat sebagai ketua, didampingi oleh Raden Panji Suroso dari Indonesia dan Ichibangase Yoshio dari Jepang sebagai wakil ketua. PPUPK melaksanakan sidangnya yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara. Sedangkan sidangnya yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang PPUPK dilaksanakan di Gedung Chuosang-in yang sekarang dikenal dengan nama Gedung Pancasila di Jalan Pejambo nomor 6 Jakarta. Setelah BPUPK terbentuk dan dilantik, BPUPK segera melaksanakan sidang untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Masa persidangan BPUPK yang pertama dimulai pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dipimpin oleh Ketua BPUPK yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam sidang hari pertama, Dr. Rajiman Widyodiningrat menanyakan kepada seluruh anggota BPUPK tentang dasar negara yang akan dibentuk. Pada sidang BPUPK yang pertama ini, terdapat 32 orang yang turut menyampaikan pendapatnya. Pendapat tersebut terkait dengan bentuk negara, cara menjalankan pemerintahan, dan lain-lain. Selanjutnya, para peserta sidang BPUPK mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ketua Sidang, Dr. Rajiman Widyodiningrat. Sesuai jadwal, pada tanggal 29 Mei 1945, terdapat 12 anggota yang berbicara. Pada tanggal 30 Mei 1945, terdapat ada 9 anggota yang berbicara, lalu pada tanggal 31 Mei 1945, terdapat 14 anggota yang berbicara. Pada tanggal 1 Juni 1945, terdapat 6 anggota yang berbicara. Suasana persidangan pada saat itu relatif bebas dari gangguan dan tekanan penguasa Jepang, sehingga anggota BPUPK dapat menyampaikan aspirasinya. Jepang semakin terdesak dan mengalami kekalahan dalam menghadapi sekutu. Sebagai upaya untuk menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia, Jepang memberikan kebebasan untuk membahas berbagai hal dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia, termasuk dalam membahas dasar negara Indonesia merdeka. Setelah 3 hari sidang berlangsung, tidak ada satupun peserta sidang yang menjawab pertanyaan ketua sidang tentang dasar negara. Barulah pada tanggal 1 Juni 1945, dalam pidatonya, Insinyur Soekarno menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara yang mengandung prinsip kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Dasar negara itu kemudian diberi nama Pancasila, yang menjadi pemersatu seluruh elemen bangsa. Pancasila menjadi alat pemersatu keragaman budaya, agama, dan etnik yang menjadi bagian integral dari masyarakat Nusantara. Di akhir sidang BPUPK dan setelah mendengarkan usulan Insinyur Soekarno mengenai Pancasila sebagai dasar negara pada 1 Juni 1945 tersebut, sidang menyepakati untuk menerima usulan Pancasila sebagai dasar negara. Sidang BPUPK kemudian juga memutuskan untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara oleh panitia kecil yang dibentuk oleh ketua sidang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Sesuai keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Insinyur Soekarno di sidang BPUPK
Rumusan Piagam Jakarta oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih teman-teman. Untuk materi berikutnya kita lanjut di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.